Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya yang bernama Rizky Ardiansa, kelas 3 DPI, Prodi Kurikulum, dan saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu menyimpulkan materi kurikulum. Baiklah, pengertian kurikulum. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan dewasa ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat, inti, dan pandangan dan pakar bersangkutan. Secara etimologis atau bahasa, kurikulum dinyatakan sebagai istilah yang berasal dari bahasa Latin kurroh, yakni lapangan pacuan kuda jarak tempuh atau untuk lomba lari, perlombaan, pacuan balapan, dan lain-lain. Pemakaian istilah yang semula dipakai dalam dunia olahraga ini seperti disesuaikan dengan makna atau hakikat yang dikandung oleh istilah tersebut, hanya jarak atau proses yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Secara terminologis, kurikulum diartikan sebagai sejumlah materi atau mata pelajaran harus dikuasai. Kurikulum sebagai rencana pelajaran atau bahan ajar. Istilah kurikulum diartikan sebagai rencana tentang sejumlah mata pelajaran dan bahan ajar yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan untuk dipelajari oleh siswa dalam mengikuti pendidikan di lembaga itu. Rumusan pengertian seperti ini demikian populernya sehingga yang sudah memasukkan istilah kurikulum dalam khazanah kosa kata bahasa Inggris sejak tahun 1953 mengartikan istilah kurikulum sebagai sejumlah pelajaran yang ditetapkan untuk dipelajari oleh siswa di suatu sekolah atau pengurus tinggi untuk memperoleh suatu ijazah atau gelar. Keseluruhan mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu departemen tertentu. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kategori pengertian kurikulum yang kedua adalah kurikulum dianggap sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang diperoleh siswa atas tanggung jawab. Pengalaman-pengalaman belajar itu bisa berubah mempelajari mata pelajaran dan bisa pula sebagai kegiatan lain yang dianggap dapat memberi pengalaman belajar yang bermanfaat. Kurikulum sebagai rencana belajar. Kedua kategori rumusan pengertian kurikulum sebagaimana dikemukakan di atas satu sama lain memiliki keterbatasan dalam penerapannya pada rumusan pertama. Kurikulum itu mempunyai 4 unsur atau aspek utamanya, yaitu yang pertama tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. Dengan lebih tegas lagi orang yang bagaimana yang ingin kita bentuk melalui kurikulum itu. Yang kedua, pengetahuan, informasi, data-data, aktivitas dan pengalaman dari mana terbentuknya kurikulum itu. Bagian inilah yang bisa disebut mata pelajaran. Yang ketiga, metode dan cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan mendorong murid-murid belajar dan membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang dipergunakan untuk mengukur dan menilai kurikulum dan pendidikan yang direncanakan dalam kurikulum. Fungsi kurikulum. Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas,
kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya program di sekolah, sedangkan untuk memberikan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Kurikulum pendidikan Islam, yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum pendidikan yang berasaskan ajaran Islam, yang bersumber Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan lainnya. Pengertian ini menghendaki fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam sebagai yang pertama, alat untuk mencapai tujuan dan untuk menempuh harapan manusia sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua, pedoman dan program yang harus dilakukan oleh subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, fungsi kesinambungan untuk persiapan pada jenjang sekolah berikutnya dan penyiapan tenaga kerja bagi yang tidak melanjutkan. Yang keempat, standarisasi dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan atau sebagai batasan dari program kegiatan yang akan dijalankan pada semester maupun pada tingkat pendidikan tertentu. Baiklah, cukup sekian yang saya simpulkan. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.